Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan. Bagaimana kabarnya? Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk kontrol elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Jadi nanti kontrol ini adalah mempermudah kita untuk mengecek rangkaian mana yang nanti terjadi masalah. Oke, baik, kita mulai untuk membuat kontrolnya. Mohon maaf, yang ini sudah saya buat lebih dulu untuk memangkas waktu yang kita gunakan untuk kontrol sensor dan pneumatik murninya. Saat ini kita membuat kontrolnya secara elektrik, ada 24 volt tegangan DC, kemudian ada kosong untuk tegangan DC-nya. Kita nyambungkan ke tombol, ya, kita ambil tombol, bentuknya adalah push button, kita sambungkan seperti ini, kasih identitas start. Oke, seperti biasanya, seperti ini. Kemudian kita nyambung ke K6, ya, K6, kontak K6 di sini kita buat, adalah kita sambungkan. Ini adalah K6, K6 seperti ini. Baik, setelah K6 kita buat untuk memutuskan, ya, memutus rangkaian kita buat K5 di sini. Oke, kita sambung lagi setelah K5. Setelah K5 selesai, kita mengaktifkan untuk kontak dari relay. Kita sambung. Oke, baik. Relay kita menggunakan K1. Ya, K1. Oke, untuk tegangan kosong kita sambungkan seperti ini. Baik. Kemudian agar rangkaian ini bisa nyala terus, aktif terus, maka kita buat locknya, penguncinya. Oke, kita buat penguncinya. Karena yang kita aktifkan adalah K1, maka kita menggunakan pengunci juga. Locknya adalah, identitasnya adalah K1. Kita kasih K1 di sini, kemudian kita sambungkan antara K6 dan sebelum K5 kita sambung seperti ini. Rangkaian sudah jadi satu. Baik. Kemudian kita buat lagi, ini seperti ini, kita copy agar lebih mudah dan cepat. Kita pastekan di sebelahnya seperti ini. Yang start kita hilangkan, K6 kita naikkan biar sama posisinya. Oke, kita sambung ke tegangan 24 volt. Yang kosong kita sambung ke kosong. Kemudian di sini bukan K6 lagi, tapi saya menggunakan K7. Oke. K7 kemudian nyambung di K1. Ini bukan NC, tapi kita menggunakan NO. Di sini adalah K1. Karena yang K1 sudah aktif, ya, di sini aktif. Kalau jalankan maka di sini nanti juga akan aktif. Maka saya kasih identitas K1, kemudian bukan K1 di sini, tapi saya menggunakan K2 karena sudah urutan K1, K2. Kemudian locknya adalah menggunakan K2. Oke. Rangkaian ini, ya, kalau kita membuat sistem ini kita biar lebih cepat, maka kita buatkan kopiannya seperti ini. Kita copy lagi, kita pastikan di sebelahnya lagi. Oke, kita sambungkan seperti ini bukan K7 lagi, tapi saya menggunakan 2S2 solenoid untuk sensornya, menggunakan ini roll, kemudian di sini adalah 2S2. Oke, dari 2S2 ini kita geser dulu sebentar, tidak terlalu mepet. Oke, 2S2 difungsikan untuk mengaktifkan K2 karena kasih 1 sudah ada di sini, kita membuat K2 di sini karena K2 sudah aktif.
maka di sini menjadi K3 karena kontrolnya berurutan, gerakannya berurutan. Oke. Karena K3 maka kini buat locknya adalah di K3. Penguncinya K3. Kita sambung seperti ini. Oke. Sulit. Geser terus. Oke, baik. Kemudian kita membuat lagi untuk K4 ya. Kita buatkan, kita kopikan lagi. Kita pastikan di sebelahnya. Oke. Kita menggunakan K6 di sini ya. Kita bukan roll lagi, kita menggunakan K6 di sini. K6. Kemudian mengaktifkan K3. Oke, kita turunkan sebentar biar sama posisinya. Oke, ini mengaktifkan K3 berurutan K1, K2, K3, berarti di sini adalah K4. Oke, kita sambungkan lagi ke kosong. Locknya kita buat adalah K4 karena sensor yang aktif adalah K4. Relay yang aktif adalah K4. Kita sambungkan seperti ini lagi. Oke, sudah nyambung. Kemudian dari K4 ini kita buat resetnya. Kita menggunakan reset itu baik, ini kita kopikan aja agar lebih mudah ya. Agar kita mudah. Kita resetnya menggunakan 2S1. Oke, 2S1 sensor 2S1. Oke. Setelah 2S1 itu akan mengaktifkan, kita hilangkan dulu, mengaktifkan K4 di sini karena K3 sudah ada, menjadi K4 di sini. Oke, K4 mengaktifkan menjadi K5. K5 aktif di sini. Baik, kita sambungkan K5 sambung yang tegangan kosong, kita sambung ke kosong. 2S1 kita sambung ke 24. Baik. Kemudian dari sini kita untuk membuat rangkaian untuk solenoidnya. Oke, baik. Nah, kita buat NO ya, NO di sini. Kita sambungkan ke 24. Ini adalah identitasnya adalah K1 karena tombol tertekan silindernya akan bergerak. Maka di sini untuk biar mundur nanti bisa memutuskan rangkaian, maka saya pasif di sini adalah kontak NC dengan identitas K3. Untuk apa? Mengaktifkan 1M1. Kita buat 1M1 di sini. Oke, ini adalah 1M1. Baik. Oke. Kemudian kita buat rangkaian berikutnya. Ini sudah selesai. Kita copy lagi agar lebih cepat ya. 1M1 kita buat lagi di sini adalah nyambung yang ke-24 atau ke-24, kemudian K1 ini kita ganti K2 nanti berurutan, kemudian K ini menjadi K4 ya, berurutan K3, K4, K1, K2, kemudian di sini adalah 2M1 karena gerakannya adalah A plus B plus. Oke. Setelah ini kita membuat K. Oke, kita yang terakhir. Kita sambungkan lagi ya. Tapi kita menggunakan K4 di sini. K4. Kemudian kita tidak menggunakan pemutus, langsung nyambung di bawah seperti ini. Kita sambungkan, ini adalah 2M2. Baik. Oke, ini kalau saya tambahkan lagi ini nanti akan lebih panjang, maka di sini saya tidak menggunakan solenoid, ya, tidak menggunakan solenoid. Saya juga tidak menggunakan manual operate, tapi saya menggunakan pegas saja. Seperti ini, ya. Kita coba yang seperti ini aja. Oke. Kita coba rangkaian bisa berjalan apa tidak. Oke, ini belum ada identitasnya, ini ada masih
K4, ini tak kasih identitas K6 saja yang belum terpakai. Kemudian di sini tak kasih identitas K7 seperti ini. Kita coba lagi. Rangkaian kita start. Gerakan silinder maju pelan ke satu aktif. Aktifnya 1B2 mengaktifkan K2 berurutan seperti ini. Kemudian mundur. Oke, baik. Kita coba lagi satu kali lagi kita tekan. Oke, demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.